geger. Host gaek yang imut ini mencoba menganalisa terkait beberapa dapur yang keracunan. Jika penasaran, jangan di-skip. Dengar video ini ya guys, biar tidak gagal paham. Sebelumnya buat kawan-kawan, aku ingin mengajak berpikir lebih rasional aja dalam mencermati isu atau berita ya terkait ada dapur makan bergizi ini keracunan gitu. Kalau kita analisa ya, satu dapur itu kan minimal paling sedikit untuk 1.000 orang ya, mengcover 1.000 orang. Nah, aku belum pernah mendengar satu kasus keracunan dapur MBG ini untuk satu dapur dalam jumlah 1.000 orang gitu. Pasti yang keracunan itu sifatnya itu ratusan. Kenapa enggak ribuan gitu? Kenapa enggak jumlahnya itu sama dari penerima manfaat itu sendiri? Dan yang menerima manfaat ini kan bukan hanya sekedar anak sekolah ya. Ada ibu hamil, ada panti jompo, ya. Kita nggak pernah mendengar tuh panti jompo keracunan dan ibu hamil keracunan. Lalu di sini juga yang agak sedikit aneh kawan-kawan. Yang terjadi keracunan ini kenapa kok rata-rata anak SMA? Gitu. Kalau kita melihat jenjang pembagian, jadwal pembagian itu kan anak SD dulu, anak SMP, baru anak SMA. Kenapa nggak anak SD dulu yang keracunan gitu loh? Kenapa kok pembagian yang terakhir? Padahal kalau kita lihat jadwal dari SOP masak dapur MBG ini kan ada jadwalnya ya. Misalnya SD dibagikan jam 8, dimasaknya dari jam 3:30 atau jam 3. Nanti SMP yang dibagikan jam 9 atau jam 10 itu dimasaknya mulai 4:30 atau jam 5. Nanti yang dibagikan mulai jam 12 itu kan dimasaknya jam 6. Itu kan ada aturan jenjang waktu untuk pembagian sesuai dari jadwal waktu kapan mau dibagi. Kan seperti itu. Nah, aku tuh berpikir kok ini tidak pernah terjadi dalam satu dapur keracunan semua gitu. Sifatnya itu hanya ratusan gitu. Dan yang aneh begini, yang anehnya lagi begini. Kenapa ya kalau memang ada ya, keracunan aktifnya reaksinya itu setelah 24 jam, kenapa hanya anak SMA aja gitu loh. Itu yang terjadi di Kudus itu kan kayak anak SMA aja. Kenapa anak SD-nya nggak keracunan? Anak SMA-nya nggak keracunan, langsung panti jompo, ibu hamil nggak keracunan. Kenapa ada anak SMA gitu aja? Pertanyaan sederhana, apakah ini racun sengaja ditargetkan, atau racun dibawa, atau racun itu sengaja dimakan? Aku nggak paham ya. Coba mulai berpikir kita rasional, melihat kasus ini. Kalau aku berpikir, ini memang ada upaya-upaya untuk menggagalkan program presiden kita, ya. Itu tujuan mereka. Gitu. Ini kemungkinan ada upaya-upaya seperti itu, gitu. Berpikirlah secara rasional. Karena aku belum pernah menemukan satu kasus dalam satu dapur, ya. Minimal kalau yang satu dapur itu penerima manfaatnya 1.000 orang tuh keracunan semua, gitu. Dan kenapa rata-rata anak SMA yang keracunan? Oke, silakan buat rakyat Indonesia berpikir ya. Dan